Pengembangan budidaya kopi robusta di Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang besar. Mengingat wilayah ini merupakan salah satu sentra produksi kopi robusta di Kabupaten Tabanan. Meskipun ada tantangan seperti berkurangnya produksi pada musim-musim tertentu, namun potensi pasar yang baik serta karakteristik kopi robusta yang khas menjadi modal pengembangan berkelanjutan. Berada di ketinggian antara 500 meter di atas permukaan laut dan beriklim sejuk, Pupuan merupakan kawasan tepat untuk tumbuhnya kopi robusta. Kecamatan yang berada di kaki Gunung Batu Karu ini menjadi sentra produksi kopi robusta terbesar di Kabupaten Tabanan, di atas Kecamatan Slemadeg Barak dan Kecamatan Penebel. Pada umumnya, petani di Pupuan mengelola kebun kopi seluas setengah hektar hingga 1,5 hektar. Di dalam kebun juga terdapat tanaman lain dengan sistem tumpang sari seperti manggis, durian, dan salak. Hasil produksi kopi robusta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini karena adanya peremajaan kopi dan intensifikasi sehingga peningkatan produksi kopi robusta menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai penghasil kopi robusta tertinggi di Bali, disusul Kabupaten Buleleng. Budidaya kopi robusta di wilayah Pupuan seperti Desa Munduk Temu Pupuan melibatkan penanaman varietas unggul. Perkebunan ini memanfaatkan kebun induk sebagai sumber bibit antras untuk budidaya yang efisien, seperti penggunaan batang bawah klon BP 308 yang tahan kekeringan dan nematoda, serta entres varietas BP 42, BP 358, dan SA 237 batang atas. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Wah, ini dia ketemu akhirnya. Ya. Penape Gatre. Sehat, Wah, Astungkara sehat. ini lagi ngapain nih? Lagi bersih-bersih pohon kopi. Oke. Ini pasca panen, setelah panen harus pembersihan ranting yang sudah tidak produktif lagi. Nah, Kalau istilah kerennya itu pasca panen itu harus ada pembersihan dahan dan juga harus ada petik rajutan namanya istilahnya. oke. Wah, ini jawabannya bukan kaleng-kaleng lagi nih. Iya. Tapi sebelum ke pasca panen itu, saya jadi pengen tanya nih Pak, sebetulnya kalau proses apa dari penanaman awalnya kopi di desa ini tuh sebetulnya apakah dari bibit mungkin atau dari biji, saya nggak paham nih. Iya. Mungkin masyarakat juga penasaran. Untuk bibit itu ada dua sebenarnya, ada dari biji dan juga dari sistem stek. Oke. Dan sekarang yang berkembang itu stek 308 namanya. Itu sudah anti hama, anti anti penyakit itu. Itu rekomendasi sudah dari perkebunan
Sehingga sekarang dari kelompok-kelompok tani yang ada khususnya di Munduk Temu ini pengembangannya itu dengan sistem stek res 308 namanya. Nah, sehingga nanti dari tahap awal mungkin penyemaian daripada bibitnya itu, sehingga nanti kurang lebih umur 6 bulan dari tahap penyemaian itu sudah siap ditanam ke kebun petani. Oke, berarti dari stek 308 Ya, itu tadi 308. disemai dulu Ya, dalam waktu kurang lebih 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan, Ya. baru kemudian bisa dilakukan penanaman. Ya, lakukan penanaman. Jadi pada saat penanaman tadi ternyata ada proses lagi yang dilakukan sehingga pohonnya nggak tinggi-tinggi sekali Iya. ya Pak ya? Apa namanya? Nah, itu namanya proses sambung stek. Ya, karena dari umur 0 sampai 3 tahun, nah itu dipotong ya. Kopi yang remaja itu dipotong, disambung pakai klon yang bagus. Biasanya kalau di sini itu ada yang namanya kopi yang bijinya bagus, klonnya bagus kayak ini. Oke. Nah, sehingga nanti pertumbuhannya dia nggak tinggi, dia dipotong, setelah itu disambung Sambung. stek pakai klon yang bagus sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh petani. Seperti itu. Jadi teknik itu bisa membuat hasil yang lebih bagus. Ya. Nah, itu pohonnya tidak begitu tinggi Tidak juga ya. begitu tinggi. Oke, menarik nih. Nah, tadi Pak sampaikan juga bahwa setelah panen, pasca panen ada hal yang harus dilakukan lagi. Iya. Yaitu adalah mangkasan itu ya Pak ya? Ya, setelah panen usai, petani di sini biasanya melakukan pemangkasan untuk dahan-dahan yang sudah tidak produktif. Dan juga di sana ada pemetikan rajutan namanya. Artinya kita mencari sisa-sisa daripada petikan yang telah lewat. Biasanya ada tertinggal 1-2 biji. Oke, Dan masih itu merah-merah gitu ya masih merah-merah. Nah, itu sebenarnya sebagai tempat daripada perusak daripada tanaman kopi itu untuk berkembang biak, dia kayak penggerek batang itu. Oke, jadi harus diambil dia. Ya, harus diambil. Atas bawah dia harus habis. Sebenarnya harus bersih sebenarnya kalau biar optimal. Karena seperti apa yang saya bilang tadi, kopi yang tertinggal itu menjadi tempat dia berkembang biak di sana. Ada akan penggerek mengganggu batang, pertumbuhannya. penggerek buah, sehingga mengganggu daripada pertumbuhan cabang-cabang yang produktif masih kayak begini nih. Wah, seru nih. Proses pengolahan biji kopi robusta setelah panen umumnya meliputi sortasi buah, pengeringan, pengelupasan kulit, dan pengeringan kembali hingga kadar air ideal. Dua metode utama yang digunakan adalah proses kering dan proses basah. Robusta lebih sering menggunakan metode kering karena biayanya lebih sederhana dan hemat. Proses kering metode ini paling umum digunakan untuk robusta, di mana biji dikeringkan bersama kulit buahnya. Buah kopi yang sudah dipanen dijemur di atas alas, lantai jemur, atau terpal, dan buah harus sering dibalik agar kering merata. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu. Setelah kering, kulit buah dan kulit ari dikupas menggunakan mesin huller untuk mendapatkan biji kopi hijau. Biji kopi yang sudah dikupas disortir untuk memisahkan biji yang cacat, pecah atau kotor.
Proses pengolahan biji kopi menjadi kopi bubuk dimulai dari pemanenan buah kopi, kemudian diproses menjadi biji, green bean, dilanjutkan dengan proses sangrai, dan diakhiri dengan penggilingan hingga menjadi bubuk. Setiap tahapan penting untuk menjaga kualitas rasa dan aroma kopi. Untuk bisa mengeluarkan cita rasa yang khas, tentunya ada proses panjang yang harus dilalui dari sebiji kopi ini hingga sampai di tangan penikmatnya. Nah, kira-kira seperti apa prosesnya? Di samping saya sudah ada Pak Tut Suarjana. Pak Tut, ini kan belakang kita sedang proses sangrai ya. Tapi mungkin sebelum ke sana, Pak Tut boleh cerita sebetulnya proses dari biji kopi yang sudah dipetik tadi sampai bisa dinikmati oleh penikmatnya itu sepanjang apa sih Pak? Begini prosesnya. Kami artinya di kelompok kami juga aksesnya kopi robusta dan sistem daripada supaya memunculkan rasa nikmat ada panjang prosesnya. Satu, kami mensortase kopi itu, mempilah. Jadi dipilah pertama biar yang tidak bagus tidak dipakai gitu. Kedua, nanti dibersihkan dengan air dan dijemur kembali untuk mencapai kekeringan, itu baru kita olah menjadi kopi memang untuk jadi bubuknya gitu. Oke. Ya. Jadi setelah disangrai nanti bisa menjadi bubuk kopi begitu ya Pak ya. Nah, proses sangrai ini berapa lama Pak? Kalau memang biasanya biji kopi ini udah mau matang nih Kiki. Wah, jadi ini proses matangnya kopi ya. Nah, ini adalah kopi yang sudah melalui proses sangrai, tapi untuk mencapai proses ini tentu ada banyak hal yang dilakukan oleh para petani, apalagi untuk memastikan ciri khas dari rasa kopi robusta khas dari Desa Munduk Temun. Proses sangrai ini kan juga tidak mudah ya, maksudnya bukan sekadar memanaskan deh kayaknya. Nah, dari mesin yang Bapak punya ini berapa sih biasanya produksinya sekali menyangrai? Biasanya kami memanaskan mesin juga dulu, baru sekitar panasnya 35 derajat. Ya, baru dituangkan kopinya untuk disangrai. Dan kapasitas mesin ini 25 kilo. Yang 25 kilo itu 1 jam untuk menyangrai. Baru matang kopinya. Dan menghabiskan artinya gas satu tabung. Ya, 1 tabung. Nah, ini apa namanya? Dan prosesnya 1 jam ya untuk 25 menit itu. Kemudian untuk hasilnya, ini kan saya lihat cukup hitam ya Pak warnanya. Ya. Nah, apakah memang ada hasil yang berbeda-beda yang biasanya diinginkan oleh pasar? Bisa sesuai yang nanti yang diminta pada pemesan. Ada yang agak hitaman, ada yang agak muncul yang kecoklatan. Lebih muda. Ya. Apa memang bedanya Pak? Kalau yang lebih hitam itu rasanya itu lebih pekat ya. Rasanya lebih tajam dia. Dan yang agak ringanan ada yang warnanya agak coklat-coklatan itu rasanya beda dan nanti. Nah, baru dari setelah ini baru dapat didistribusikan begitu. Biasanya dalam bentuk biji atau bubuk Pak? Udah menjadi bubuk kita. Sudah menjadi bubuk. Berarti setelah proses sangrai ini kita akan melalui lagi proses pembubukan. Yang juga memakan waktu berapa lama ya Pak? Paling yang 1 jam, yang 25 kilo bisa. Untuk 25 kilo 1 jam. Kurang lebih sama berarti ya Pak ya? Oke, sama. nah saya penasaran sebetulnya cita rasa khasnya kopi robusta di Desa Munduk Temu ini apa sih Pak? Rasanya asam sebenarnya. Asam. Beda dengan kopi yang lain, artinya kalau Arabica itu kan munculnya rasa pahit yang tinggi. Kalau di sini rasanya asam, kalau memang penikmat kopi pasti asam yang nantinya muncul gitu. Pasti dia merasakan gitu. Kalau ini nanti pasti rasa asam yang muncul. Ketika udah
dibubuk nanti ataukah dikonsumsi nanti. Itulah cita rasa khasnya begitu ya. Khasnya. Ini adalah salah satu hasil sangrai dengan warna dark brown ya Pak ya, yang cukup gelap dan punya cita rasa yang lebih kuat dibandingkan dengan biji kopi yang lebih muda warnanya setelah disangrai. Kayaknya biar lebih nikmat saya coba langsung kali ya. Rasanya pahit tapi ada cita rasa asamnya khas Munduk Temu. Harus dicoba. Biji kopi yang sudah disangrai kemudian digiling menjadi bubuk dengan ukuran tertentu. Ukuran gilingan dapat bervariasi, kasar, sedang, halus, dan disesuaikan dengan metode seduh yang akan digunakan. Kopi bubuk yang sudah jadi kemudian dikemas untuk menjaga kesegaran dan aromanya. Setelah dikemas, kopi bubuk disimpan di tempat yang sesuai sebelum didistribusikan dan siap disajikan. Petani di Desa Munduk Temu, Pupuan, dalam budidaya kopi robusta menerapkan sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari juga membuat pekebun kopi menanam buah-buahan seperti salak, manggis, dan durian. Tujuan dari sistem tumpang sari antara tanaman kopi, durian, dan manggis adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan diversifikasi pendapatan dan menjaga ekosistem pertanian secara berkelanjutan. Sistem ini memanfaatkan karakteristik unik dari setiap tanaman untuk menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan. Praktik budidaya yang baik tentu menjadi salah satu cara agar sebuah wilayah dapat menjadi sentra kopi pilihan. Nah, di samping saya sudah ada tokoh masyarakat Pak Komang Wintara Swastiastu nih, Pak Mangpul panggilannya ya. Pak Mangpul, ya. Jadi akrab banget kita. Pak Mang, ini kalau misalnya kita cerita proses panjang budidaya, praktik budidaya yang baik di desa ini, sebetulnya seperti apa sih perjalanannya? Ya, terkait dengan kopi robusta di desa kita, di Munduk Temu khususnya ya. Kalau dulu sih awalnya kopi masih kopi lokal ya, zaman dulu. Mulai dah petani bergerak ke kopi robusta yang dibilang kopi top, kayak ini yang di bawah. Oke. Nah, beberapa tahun belakangan, kebetulan kemarin juga waktu saya menjabat sebagai kepala desa, pernah mengabdi di desa, terbentuklah banyak kelompok-kelompok tani. Jadi di sana para petani berkeluh kesah tentang permasalahan yang terjadi di perkebunan kopi. Jadi dengan terbentuknya kelompok tani, mereka mendapatkan pembinaan jadinya. Ada dari dinas terkait juga, termasuk petani-petani juga ada yang berusaha mencoba bereksperimen yang baru ya, berinovasi, sehingga sampai sekarang mulai muncul kopi yang bagus, yang boleh dibilang udah punya nama untuk di wilayah Bali. Karena kopi robusta adanya di Pupuan aja. Hanya di Tabanan, di Pupuan lagi ya, khusus di sini. Nah, tadi kan Pak sebutkan bahwa sebetulnya dari perkumpulan kelompok-kelompok tani itu awalnya ada masalah dulu kan. Apa itu sebetulnya yang menjadi kendala saat itu? Ya, banyak hal. Mungkin tentang kalau dulu orang-orang berpikirnya pupuk kimia dan itu susah didapatkan. Akhirnya dengan mereka membentuk kelompok tani, mendapatkan pembinaan, ada yang mulai mengarah ke organik dan mulai juga ke
pasca panennya juga sudah mereka pikirkan gitu. Nah, jadi kalau perubahan dari dulu ke sekarang apa saja sih Pak sebetulnya dampak-dampaknya dari jika kita memperhatikan proses budidaya yang sesuai atau yang baik? Ya, yang jelas hasil panen mereka mulai bagus, lebih bagus dari sebelumnya karena sudah mulai ada inovasi-inovasi, ada klun-klun tertentu mulai masuk untuk pengembangan kopi di sini. Jadi panen kopi walaupun tidak selamanya seimbang, kadang panen raya turun sedikit begitu, tetapi saat ini apalagi di sekarang harga kopi cukup bagus ya, petani sudah mulai tersenyum. Kalau sekarang ada yang bilang petani nggak tersenyum, bohong deh. Bohong ya? Ya. Belum nyoba menjadi petani gitu ya? Ya, makanya semoga saja ke depan, sekarang juga mulai tertarik ini, anak-anak muda udah menekuni kopi. Nah, ke depan saya harap juga anak-anak muda mulai seperti kita lihat tadi, mengolah kopi. Karena kopi juga bisa dipakai cenderamata. Seperti yang kita lakukan juga menjadi oleh-oleh untuk tamu. Jadi itu cukup luar biasa pasarnya. Jadi kan harganya, nilai tambahnya juga menjadi bagus. meningkat Ya, begitu ya. Betul. Sebelum ke bagaimana mengajak lebih banyak orang untuk tertarik melakukan budidaya ini, saya juga penasaran ke inovasi-inovasi tadi. Pasti ada perubahan cara bagaimana merawat kopi sebelum ada banyak edukasi tadi sampai sekarang. Apa sih Pak inovasi-inovasi yang paling terasa sehingga bisa memunculkan cita rasa yang khas itu tadi kan? Karena kopi kita juga selain inovasi tadi ya, kelompok-kelompok tani kita juga ajak dulu ada sampai pelatihan ke Puslit Koka Jember. Saat pelatihan kopi dan kakao di Jember. Jadi kebetulan juga di sini sistem pertanian itu tumpang sari. Jadi di samping kopi ada kakao, kayak ini ada apokat juga, itu mempengaruhi loh cita rasa kopi. Jadi kita punya kopi yang khas di sini. Ada kelapa, jadi kopi akan rasa gurih. Bagi pecinta kopi dia akan tahu perbedaan rasa kopi. Kebetulan juga, itu satu kebetulan di samping tambah inovasi. Alam kita memang bersahabat untuk pertanian kopi. Tapi memang itu ya, sepertinya sekarang untuk bisa bertahan tuh adalah lakukan inovasi. Harus berinovasi. Baik. Nah mungkin ke depan kalau menurut Bapak apa saja sih yang perlu lagi diperhatikan oleh desa ini? Rencana-rencana begitu atau mungkin harus ada program-program khusus? Kalau saya menurut dari desa ya, desa sekarang ada BUMDes juga. Lebih banyak sih ke pemerintah daerah juga. Apalagi kita punya kopi Robusta. Yang ekspor sekarang itu, eksportir dari Singaraja. Jadi sebenarnya di sini saya mengharapkan peran pemerintah turun pasca panen ini. Karena terkadang kita dimainkan oleh tengkulak. Ketika panen raya, pas tahu di bulan Juli, orang-orang para petani butuh biaya sekolah anaknya, harga akan sedikit turun. Nah, peran pemerintah di sini saya sangat harapkan. Pasca panennya bagaimana bisa pemerintah mencari terobosan bisa ekspor. Pemerintah bukankah punya badan usaha milik daerah, jadi kalau itu bisa bergerak, pasti tambah sejahtera petani kita. Jadi sebetulnya dari 3 proses budidaya, kemudian pasca panen. Panen, betul. Bagian pemasaran itu juga penting ya? Penting sekali. Supaya bisa berkelanjutan. Iya. Oke deh, supaya kita bisa berkelanjutan, boleh nggak saya lihat-lihat lagi Pak yang lain? Silakan. Kita lihat sebelah sana mungkin ya? Boleh. Nah ini ya, sama jenisnya Pak ya dengannya? Sama. Sudah ada bunga-bunga baru Ini yang juga. hijau. Nah, ini udah siap petik. Ini sisa petik kemarin ya. Sekarang udah nunggu bunga. Petiknya tiap hari Pak? Enggak. Musim panen. Musim panen cari yang merah. Kayak ini sisa yang kemarin. Sekarang kan udah mulai ada bunga-bunga. Kopi Robusta Pupuan mendapatkan sertifikasi indikasi geografis SIG dari Kementerian Hukum dan HAM karena kopi Robusta Pupuan memiliki pengelolaan produksi hingga panen yang baik. Di samping itu, kopi Robusta Pupuan punya cita rasa khas, yakni aroma coklat. Udah datang nih kopinya. Tadi kita udah lihat kebunnya, sekarang kita nikmati kopinya. Mantap. Kayak apa nih? Ciri khas dari kopi Robusta. Pupuan. Ini kayaknya apalagi dengan pemandangan di belakang saya ya. Wah, luar biasa. Oke deh, kita coba ya Bu ya. Iya, silahkan. Ternyata ini cita rasanya yang khas yang dibilang sama orang-orang.
Ternyata betul ya, saudara, bagaimana budidaya kopi robusta di Desa Munduk Temu ini dapat menjadi potensi yang besar jika didukung dengan praktik budidaya yang baik, kemudian proses pasca panen yang tidak kalah baik juga, serta bagaimana pemasaran yang efektif. Tentu dengan mengatasi berbagai tantangan serta mengambil potensi-potensi yang dimiliki, Desa Munduk Temu dapat menjadi sentra produksi kopi robusta yang sukses dan berkelanjutan. Demikian Bidikan Lensa kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.